Saya Gilang Rizky Amanta akan membawakan sedikit tentang Isra Mi'raj dan memahami sedikit makna dari Isra Mi'raj tersebut. Baik, langsung saja. Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu Mi'raj Nabi dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh, lalu bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha. Isra Mi'raj terjadi di tahun ke-10 masa kenabian. Di situ Nabi mengalami kesedihan karena ditinggal oleh dua orang terkasih, yaitu pamannya Abu Thalib juga istrinya Sayyidah Khadijah. Beliau berdakwah secara langsung, namun beliau menerima cacian dan makian secara langsung. Beliau tertekan. Lalu beliau mengajak Zaid bin Harithah menuju Taif guna untuk mendapati perlindungan. Namun sesampainya beliau di Taif, beliau malah dilempari oleh batu. Apa yang dilakukan beliau? Beliau mundur. Dan ketika malaikat menjaga bukit itu bertanya kepada Nabi, "Ya Nabi, apa yang harus aku lakukan? Misalnya kamu berkehendak untuk aku balikkan bukit ini untuk menghancurkan mereka." Tapi Nabi, bagaimana tanggapan Nabi? Nabi tidak menganggap itu sebuah ancaman. Beliau hanya berdoa pada orang-orang menzalimi beliau. Beliau bersangka baik terhadap mereka. Apa yang beliau katakan? La fa innahum qaumun la ya'lamun. Lalu setelah itu Nabi berdoa dengan doa-doa yang baik. Nabi berdoa agar di kemudian hari orang-orang yang di Taif, salah satu keturunan orang dari Taif, itu masuk ke dalam Islam. Nabi di situ berdoa ketika hingga mau pulang ke Mekah. Beliau berdoa dengan doa yang sangat menyayat hati. Setelah itu beliau sampai ke Mekah. Beliau sampai di Mekah. Beliau menginap di tempat bibinya, yaitu Sayyidah Maimunah. Di sana beliau melakukan sholat 2 rakaat ketika sepertiga malam, seperti kebiasaan beliau. Setelah itu beliau menerima undangan dari Allah untuk perjalanan Isra Mi'raj. Beliau dijemput oleh Jibril sama satu kendaraan yang bernama Buraq. Buraq membawa Nabi ke Masjidil Aqsa di Palestina. Beliau mengadakan 2 rakaat, salat 2 rakaat, lalu beliau naik lagi ke langit pertama, bertemu dengan Nabi awal, yaitu Nabi Adam. Langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, bertemu Nabi Musa. Langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Sampainya di pintu mau ke Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad ingin mengajak Jibril, namun Jibril berkata, "Sungguhnya saya tidak akan sanggup Nabi, engkau saja." Nabi Muhammad akhirnya berjalan sendiri. Dan ketika Nabi sudah sampai di depan Allah, Nabi melakukan tahiyat dan Allah beri salam kepada Nabi, dan Nabi menjawab salam, "Assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin." Bukan hanya untuk Nabi Muhammad, tapi untuk nabi-nabi terdahulu, juga untuk orang-orang yang soleh. Lalu Allah memberikan petunjuk
Nabi Muhammad diperlihatkan itu neraka, Nabi Muhammad itu diperlihatkan itu surga, dan berbagai macam lagi, berbagai macam bentuk-bentuk rahasia dari Allah. Setelah itu Allah memberikan hadiah kepada Rasulullah. Allah memberikan hadiah berupa sholat 50 waktu. Nabi menerima, namun Nabi Musa berkata keberatan. Sesungguhnya kaummu tidak akan kuat. Lalu Nabi berbalik lagi kepada Allah, dan Allah mengurangi sampai 10. Tapi Nabi Musa berkata masih berat, dan Nabi berbalik lagi kepada Allah, dan Allah memberikan keringanan, memotong hingga 5 waktu. Setelah 5 waktu, Nabi Musa masih berkata, sesungguhnya itu masih berat, kaummu tidak akan kuat, mintalah keringanan lagi. Dan apa kata Nabi? Nabi bersabda, wahai Musa, aku malu di hadapan Tuhanku meminta keringanan. Lalu Nabi turun bersama Jibril ke Masjidil Aqsa. Sampai di Masjidil Aqsa, Nabi diantar pulang lagi ke Masjidil Haram. Sampai di Masjidil Haram, Nabi itu mengumpulkan para sahabat, mengumpulkan para umatnya yang masih sedikit tersebut. Sampai Nabi mau mengumpulkan, Nabi bercerita tentang kejadian yang semalam di alami Nabi. Namun satu orang yang langsung membenarkan, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Banyak yang kaum muslimin yang keluar gara-gara kejadian tersebut, karena tidak percaya walaupun Nabi berkata akan ada musafir yang menuju Makkah dan terbukti, namun mereka tetap ingkar karena ada satu, yaitu Abu Lahab, yang menyusahkan Nabi dalam berdakwah. Tapi Nabi tetap sabar. Apa hasil dari perjalanan Isra Mi'raj? Nabi terhibur dengan apa yang ditunjukkan oleh Allah saat Nabi berada di Sidratul Muntaha. Tidak ada lagi kekhawatiran dan tekanan yang berarti saat Nabi berdakwah, karena Nabi sudah mengetahui rahasia-rahasia Allah. Hikmah perjalanan Nabi Isra Mi'raj itu banyak banget. Salah satunya, di situasi apapun tidak menyalahkan keadaan, dan Tuhan tetap meminta yang baik dan lebih baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.